Pemirsa, Kejaksaan Agung belum tetapkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina sebagai buronan meski sudah banyak desakan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan strategi pencarian dan proses eksekusi Sylvester saat ini sepenuhnya diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Anang, tim Kejari Jaksel kini tengah melakukan pencarian terhadap Sylvester Matutina. Karena proses tersebut masih berjalan, maka penetapan status buron belum dapat dilakukan. Prinsipnya kita jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang mencari yang bersangkutan dan mereka juga sudah mengambil langkah-langkah hukum nantinya. Itu strategi mereka dan kita tunggu. Lihat aja nanti. Pemirsa, artis cantik Sandra Dewi, istri koruptor Harvey Muiz menggugat penyitaan aset mewah pribadinya terkait kasus korupsi Tata Niaga Tima. Sandra Dewi mengakui aset tersebut didapat dari usahanya sendiri hasil endorsement sebagai artis. Aset pribadi Sandra Dewi yang disita kemudian digugat berjumlah lebih dari 100 jenis. Di antaranya tas mewah berbagai merek, apartemen mewah di Gading Serpong, rumah di kawasan Pakubuwono Kebayoran Baru, kemudian rumah di Permata Regensi Jakarta Barat, serta sejumlah uang di tabungan yang diblokir. Saat ini sidang gugatan aset Sandra Dewi masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Kejaksaan Agung yang menangani kasus korupsi Tata Niaga Tima yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, menyatakan siap menghadapi gugatan sang artis. Sejumlah alasan yang diajukan oleh Sandra Dewi. Satu, dia beralasan ada pemisahan harta sebelum menikah. Jadi ada perjanjian pranikah seperti itu. Kemudian itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan itu diperoleh karena hasil endorsement sebagai artis, dapat iklan dan sebagainya. Jadi itu jerih payah sendiri seperti itu. Anda kembali di Sindo Siang. Pemirsa, polemik kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta terus berlanjut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta setiap pihak yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib patuhi ketentuan aturan yang berlaku. Polemik kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta terus berlanjut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut persoalan kelangkaan BBM pada SPBU swasta perlu dipahami sebagai bagian dari kebijakan dan pengelolaan energi. Menurut Bahlil, distribusi bahan bakar minyak di Indonesia diatur oleh pemerintah. Karena itu setiap pihak yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang ada. Bahlil menegaskan jika tak ingin mengikuti aturan yang ada, Bahlil mempersilahkan pengusaha tersebut untuk berbisnis di luar Indonesia. Ini impor, ini ada negara hukum, ada aturan, bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi jangan menganggap negara ini nggak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini nggak ada aturannya, monggo cari negara lain. Bahlil menyebut pada dasarnya setiap badan usaha SPBU sudah mendapatkan kuota impor BBM sebesar 110% pada tahun ini, namun kuota tersebut sudah habis. Pemerintah mengerahkan badan usaha swasta untuk membeli base full atau BBM murni di Pertamina yang masih memiliki kuota impor tahun ini. Pemirsa, Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI kemarin. Nadiem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya terkait kasus dugaan korupsi laptop. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI terkait kasus dugaan korupsi Chromebook pada hari Selasa. Nadiem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya di Kejari, Jakarta Selatan. Menurut Kapus Penkum Kejagung RI Anang Supriyatna,
Pemeriksaan Nadiem dilakukan di Kejari, Jakarta Selatan, dekat rutan tempat Nadiem ditahan karena Nadiem dalam proses pemulihan pasca operasi. Yang bersangkutan diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Kenapa di Piksus, Pak? Kenapa di Kejari? Kan rutannya di sana. Terus yang kedua juga secara ini maksudnya baru sembuh dari kesehatan operasi supaya tidak terlalu jauh. Penyidik terus mendalami bukti-bukti untuk memperkuat berkas perkara dan mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Pemirsa, Menq RI Purbaya mengungkapkan akan ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia yang merugikan negara. Ia pun mengaku telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin malam, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ungkap akan memproses penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal. Mafia yang dimaksud terkait kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya. Purbaya pun menegaskan saat ini ia telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun, Pak? Belum tahu, masih kita kasih ya. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya telah melakukan bersih-bersih jajarannya di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Bahkan Purbaya tidak segan memperingatkan dan mengancam akan memecat siapapun anak buahnya yang bertindak di luar aturan dalam bertugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah yang mengendap di bank hingga 234 triliun rupiah. Jumlah dana Pemda yang mengendap di bank hingga 234 triliun merupakan akumulasi simpanan dana daerah hingga akhir September 2025. Program dan kegiatan daerah yang minim membuat dana daerah tidak terserap hingga mengendap di bank. Namun hal ini dibantah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa dana APBD Jawa Barat 4,17 triliun mengendap di bank. Menteri Keuangan Purbaya menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurut Menq, data yang disampaikannya berdasarkan data Bank Indonesia per September 2025. Dalam permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat berjanji akan menindak tegas pejabatnya apabila menyampaikan data yang tidak benar. Dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data dan fakta, atau berbohong. Yang kedua, saya akan bertemu hari ini juga dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki oleh Kemendagri. Yang ketiga, hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut. Dari seluruh rangkaian itu saya bersikap tegas. Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu.